Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk semuanya. Kemarin kita udah membahas tentang ini ya di manajemen mutu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dari pembahasan kemarin di episode pertama. Nah, jadi teman-teman yang baru melihat atau menonton tayangan ini, video ini, silahkan cari-cari saja di channel saya, tentunya di channel Hit Office untuk video-video tentang pembelajaran. Kita lanjutkan saja. Kemarin kita bahas tentang faktor penyebab kegagalan perusahaan ada di perencanaan. Jadi kebanyakan perusahaan itu dia kalau kita merencanakan suatu jadi pengusaha gitu atau merencanakan suatu usaha ya, membuat suatu perusahaan, minimal perencanaan itu minim gitu ya, teman-teman. Lebih besar itu di eksekusi atau actionnya gitu ya, ketimbang di perencanaannya. Kita lanjutkan saja sekarang. Sekarang di sini yang dibutuhkan oleh pengusaha. Nah, kemarin-kemarin kita udah bahas tentang problem pengusahanya gitu ya. Terus lagi problem apa namanya, problem karyawannya ataupun ya pengusaha apa sih kira-kira yang dibutuhkan pengusaha agar perusahaan itu terus berkembang berjalan gitu ya. Pertama mengetahui performa organisasi dalam hitungan detik. Nah di sini kita harus mengetahui performa perusahaan kita dalam hitungan detik. Misal kalau kita bayangkan di sini ada dashboard ya, artinya misal kalau kita bahas tentang eh, sales ya, di mana kita akan mengetahui kita misal membuat suatu perusahaan jasa atau sales ya, jasa penjualan barang gitu ya. Kita memanfaatkan beberapa sales. Nah, kita harus mengetahui ya apa penjualan barangnya itu hari ini tuh berapa, besok itu berapa dan seterusnya berapa. Ya, jadi terdata lah istilahnya seperti itu. Sehingga kita bisa apa melihat data itu dan kita bisa simpulkan bahwasanya hari ini penjualan kita itu meningkat daripada hari sebelumnya ataupun hari ini penjualan kita atau perusahaan kita menurun ya ketimbang kemarin gitu seperti itu ya. Terus lagi ada menemukan strategi terbaik untuk mencapai goal. Nah, kita juga harus mengetahui atau menemukan ya atau membuat rancangan atau strategi untuk mencapai goal. Goal itu apa sih? Goal itu adalah apa namanya? Target gitu ya, mencapai target, menentukan ya ini. Goal ini adalah targetnya. Jadi kita harus membuat suatu strategi ya, rancangan untuk membuat perusahaan itu semakin hari semakin berjaya atau semakin maju. Bagaimana sih strateginya gitu ya. Yang tadi misal kalau kita perusahaan sales ya, perusahaan jasa menjualkan barang ya, kita harus memiliki strategi bagaimana barang itu terjual 1.000 misal sehari atau 10.000 sehari gitu. Bagaimana strateginya? Misal kalau kita bahas di dunia sekarang ya, karena memang sekarang-sekarang ini dunia digital, digitalisasi dengan berduduk saja, duduk santai, kita bisa menawarkan barang kepada 1.000 atau bahkan lebih, 1.000 atau bahkan lebih orang gitu ya. Bisa kita atau apa atau sebanyak orang yang menggunakan internet seperti itu. Nah, kita bisa strateginya apa sih ya, untuk penjualan itu ya menjual barang bisa secara online ataupun offline gitu ya. Bisa kita gunakan media e-commerce ya atau penjualan online, contohnya Bukalapak, Shopee, Lazada dan sebagainya. Nah, itu kan mempermudah kita ya, yang harus kita ketahui gitu ya. Dan itu sebagai strategi untuk mencapai goal tadi, target tadi gitu ya. Mencapai target. Jadi targetnya misal penjualan barang sehari itu 1.000. Untuk mencapai target itu kita harus melakukan penjualan dengan cara ya kita bisa menjual barang secara online ya ataupun secara offline. Dan secara online dan offline pun bisa menggunakan tunai ataupun non tunai atau kredit seperti itu. Itu termasuk strategi untuk menjual barang tersebut. Menilai karyawan secara tepat. Nah, kita juga harus mengetahui atau menilai dari sisi karyawan secara tepat. Nah, misal si A itu penjualan barangnya itu tinggi ya setiap harinya gitu. Misal si B ini menjual barang itu setara-setara aja gitu, stuck-stuck aja segitu-segitu aja, misal mencapai target-target aja gitu, nggak lebih. Ada beberapa orang yang lebih. Nah, itu kita tuh harus bisa menilai itu. Nah, nilai itu berdasarkan data, teman-teman. Kita harus memiliki datanya. Datanya yang dimaksud itu adalah
Nah, data penjualan barang, si Anu atau si Fulan itu menjual barang hari ini 1.000 barang terjual oleh si A. Si B dia menjual barang 100, misal si C 100 dan seterusnya. Nah, itu bisa kita jadikan patokan nilai itu atau data itu untuk menilai dari sisi karyawan. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sisi karyawan itu eh, apa namanya, dari data tersebut kita bisa menilainya gitu ya. Terus lagi identifikasi hambatan dengan struktur terstruktur. Jadi kita harus mengetahui hambatannya nih, kita mengetahui hambatan-hambatannya. Kenapa sih penjualan si A itu atau si Fulan itu menurun gitu ya? Apa sih hambatannya? Ya bisa kita lihat mungkin dari cara public speakingnya, ya cara menawarkan barang yang tidak sesuai atau dia hanya menggunakan media jadul, ya artinya tidak bisa menggunakan media elektronik ya untuk penjualan barang, atau enggak dia hanya menggunakan secara zaman dulu itu jadul itu dia menawari barang terhadap ke masyarakat secara langsung ya, secara face to face, yaitu itu juga termasuk hambatan. Jadi kan kalau orang itu ada di dua dua apa namanya, dua penjualan sekaligus. Nah, kalau orang itu hanya secara langsung gitu ya, artinya bertatapan kepada masyarakat untuk menawarkan barang atau menjual barangnya. Nah, itu bisa jadi hambatan. Nah, kita makanya identifikasi, oh dia tuh menjual barangnya karena hanya menggunakan offline gitu ya, enggak online juga gitu. Oh, yang apa namanya, yang jualan mencapai target bahkan lebih, bisa sehari itu harusnya cuma 100, ini bisa nyampe 1.000, dia menjual barangnya di media elektronik, internet, dengan secara langsung juga gitu. Ada juga yang secara langsungnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dia lebih besar apa namanya, penjualannya. Memaksimalkan sumber daya manusia berdasarkan waktu dan kapasitas. Nah, ini dia yang menjadi penting adalah memaksimalkan sumber daya manusia atau maksimalkan SDM yang ada berdasarkan waktu yang dibutuhkan pengusaha. Misalnya kalau kita memaksimalkan SDM, sumber daya manusia, ya kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Di sini yang dibutuhkan oleh pengusaha atau perusahaan itu ya kita maksimalkan. Kalau di sini itu adanya di satu perusahaan ini itu misal adanya 100 karyawan yang harus kita butuhkan di ketika kita udah hitung-hitung ya itu 110 atau 120, maka kita harus memaksimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada ini untuk mencapai apa untuk mencapai target dari perusahaan tadi itu. Misal ada petugas dan apa namanya, harusnya karyawan itu 110, ini cuma ada 100. Nah, kita harus memaksimalkan dari 100 ini menjadi 110. Bagaimana caranya? Memberikan job desk lain ya gitu ya. Misal yang tadinya sales ditambahkan pekerjaannya sebagai staff juga gitu ya. Artinya artinya dia bisa mengerjakan kerjaan di staff setelah pekerjaannya selesai di sales, misal seperti itu, dan lain sebagainya. Seperti itulah contohnya ya, kita bisa memaksimalkan. Dan tentunya memaksimalkan ini kita juga harus apa namanya, eh, mengembangkannya, human resource gitu ya, mengembangkan. Jadi developmentnya, kita harus development manusianya gitu ya. Nah, jadi kita harus mengembangkan manusianya itu supaya bisa melaksanakan dua kegiatan dalam satu waktu gitu ya. Gitu. Dan kapasitasnya, oh dia mumpuni nih, kapasitasnya bisa bisa apa? Bisa bisa dia jadi staff karena dia bisa memahami komputer, bisa memahami apa namanya, tentang surat menyurat gitu ya. Bisa memahami tentang perpajakan dan sebagainya. Intinya multi talent lah. Kita bisa terapkan tuh. Kita bisa maksimalkan untuk dari 100 orang itu untuk menjadi 110. Nah, kita next ya. Nah, di sini penyebab kegagalan dalam perusahaan. Biasanya biasanya perusahaan itu akan apa namanya, akan gagal ya ketika tidak punya goal, ya tidak punya target. Gimana ya, perusahaan itu harus memiliki target. Tadi misal targetnya itu adalah 1.000 produk terjual sehari misalnya, ataupun bahkan 10.000 per hari produknya terjual, itu termasuk target. Bagaimana cara melakukan bagaimana supaya tercapainya target itu? Nah, itu dia bisa kita latih, bisa kita memberitahu bagaimana cara-caranya, cara menawarkan barangnya harus seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga mereka bisa memahami, memiliki ilmunya dan bisa mengimplementasikan dari hasil pembelajaran yang kita
berikan tadi human resource gitu, development gitu ya, artinya pengembangannya itu. Nah, tidak tahu cara mencapai goalnya. Nah, ini dia bingung orang itu tidak mengetahui cara mencapai goal. Kita bahas satu-satu ya, ting gitu ya. Nah, kita cari solusinya. Nah, ini tidak tidak tahu gitu kan. Kita hapus dulu deh. Tidak tahu cara mencapai goal. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa menjual barang 100 misal sehari? Bagaimana caranya? Nah, tadi bisa kita gunakan media untuk berusahanya, kita bisa mempromosikannya barang tersebut tentunya ya, mempromosikan barang tersebut menggunakan ya media elektronik, ya di internet, ya baik secara internet ataupun secara offline-nya gitu ya, secara langsung face to face kepada masyarakat seperti itu. Dan kita juga bisa memberikan kemudahan untuk masyarakat yang ingin membeli barang kita, namun dia tidak memiliki uang yang sesuai dengan harga itu. Kita bisa memberikan fasilitas kredit ya terhadap masyarakat tersebut. Dan berarti ada dua tuh ya, secara kredit dan non kredit atau tunai itu untuk penjualannya itu. Nah, tidak memantau scoreboard nih. Tidak memantau. Jadi di sini lebih ke tidak tidak ada data gitu ya. Kita harus memiliki data nih gitu. Tidak memantau scoreboardnya itu, misal si Pulan itu penjualannya udah mencapai target nih 100 gitu ya. Si si A atau udah mencapai 100, si B baru 60 dia penjualannya sehari ini, si C baru 80, si D udah 120 misal seperti itu adalah apa scoreboard artinya pantau atau data gitu, ada data gitu. Ya, tidak bertanggung jawab nah ini dia. Penyebab kegagalan suatu perusahaan itu tidak bertanggung jawab dari apa? Dari karyawannya juga gitu ya. Dia misal nih, misal dari apa namanya? Dari sales itu ketika kita menjual barang gitu ya, misal dia tidak bertanggung jawab. Misalnya udah lakunya 100 ini, udah udah segitu aja deh, gitu udah cukup gitu ya. Terus lagi, capek lah, udah aja segitu, lakunya baru baru juga 20 gitu, udah males ah, capek gitu. Misal contoh seperti itu, ya jangan seperti itu, kita bertanggung jawab. Maksimalkan waktu yang ada untuk mencapai, target perusahaan, kalau seperti itu. Dan tentunya supaya ada tanggung jawab dari masing-masing pegawai, tentunya si atasan atau si perusahaan harus memberikan reward terhadap pegawai, supaya apa? Supaya pegawai itu lebih semangat, seperti itu ya. Nah, solusinya apa sih supaya mencapai target tadinya tidak punya goals? Setting goals untuk setiap individu dan review rutin setiap pekan. Kita harus mereview ya, kita harus tadi ya kita harus setting ya. Artinya kita harus membuat suatu apa namanya goals ya, membuat suatu target-target untuk apa namanya untuk kemajuan perusahaan. Ya, contoh targetnya adalah tercapainya Eee, penjualan produk sehari 1.000 produk terjual gitu ya. Nah, kita harus bisa, terapkan di apa namanya, di target tersebut untuk setiap individu ya, bisa juga untuk individunya berarti berapa nih kalau memang 100 atau 1.000 gitu ya. Nah, bisa aja 100 itu untuk satu 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 apa, satu individu atau si satu karyawan dan direview rutin setiap pekan dan kita harus mereviewnya gitu ya, melihatnya, mengeceknya gitu. Mereview, "Oh si A ini udah mencapai target, oh berarti bagus dong," gitu ya. Nah, seperti itu ya. Misal si B, oh dia udah mencapai target. Nah itu, oh si C ini si C dari hari ke hari itu masih stuck aja gitu ya. Stuck nih tapi nggak nyampe ke target misalnya. Misal seperti itu kan kita bisa tahu dari data ya. Nah, makanya kita itu harus memiliki target untuk diimplementasikan target-target itu oleh setiap individu. Dan harus direview ya supaya kita terdata dan terpantau gitu. Lebih kepantauan seperti itu ya. Kalau kitanya bodoh amat ya nggak bisa seperti itu. Di sini ada setting measure activities setiap individu untuk mencapai goals. Di sini setting measure activity artinya ya eh, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai target. Kita harus setting itu gitu ya. Kita harus apa namanya? Kita harus membuat
apa namanya, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai target tersebut. Contohnya apa? Untuk mencapai target, apa, penjualan barang secara untuk mencapai target penjualan 100 produk terjual atau produk terjual oleh satu individu atau satu orang, apa yang harus dilakukan? Aktivitasnya apa aja sih? Berarti apa ini aktivitasnya? Ya kita bisa menjual di online gitu ya, baik di Shopee, Bukalapak, dan sebagainya gitu ya. Dan menjual secara offline, langsung tatap muka oleh kepada masyarakat tentunya. Di sini ada scoreboard yang dapat dipantau kapanpun ya, baik oleh atasan ataupun setiap individu. Nah, di sini juga penting ya, artinya data yang apa dapat dipantau kapanpun. Jadi, oh, si individu atau si atasan mengetahui bahwasanya, oh, si Fulan itu udah mencapai target ya penjualannya, oh, si Fulan ini belum mencapai target ya apa penjualannya gitu ya. Nah, itu supaya tidak tidak apa namanya tidak gagal, solusinya adalah memantau, lebih ke pantauan ya. Tadi di sini adalah mengadakan target ya, terus lagi di sini harus ada aktivitas target yang dilakukan, terus lagi di sini ada pantauan terhadap hasil atau enggak data yang ada supaya perusahaan itu atau enggak supaya si pengusaha itu atau atasan itu mengetahui berapa penjualan barang yang dilakukan setiap orangnya seperti itu ya. Di sini ada penumpang gelap dalam organisasi dapat terdeteksi dengan cepat terlihat dari performance komitmen ya di sini. Nah, di sini penumpang gelap. Biasanya penumpang gelap itu adalah suatu karyawan yang tidak memiliki keinginan atau memajukan suatu perusahaan. Dia lebih keinginan untuk menghancurkan perusahaan. Dia hanya menumpang aja gitu loh. Enggak apa namanya? Enggak kalau kata kasarnya itu dia hanya jadi benalu di suatu perusahaan tersebut gitu ya. Dilihat dari performance ya yang dia perlihatkan. Misal penjualan barangnya itu tidak semaksimal mungkin gitu ya. Kurang apa namanya? kurang kurang jeli atau kurang greget gitu ya untuk penjualan barangnya. Harusnya itu secara online dan offline dia hanya melakukan secara offline-nya saja misal dan nggak ada komitmen di situ. Dan nggak ada tanggung jawab. Kalau kita bahas tentang komitmen berarti rasa tanggung jawab terhadap perusahaan. Oh, nggak ada komitmennya, dia gitu-gitu aja penjualannya, segitu-gitu aja, gitu-gitu aja, maksudnya secara offline aja ya. Makanya dia tuh hanya ingin menarik gitu ya, dalam artian menghancurkan perusahaan seperti itu. Nah, teman-teman, itu saja untuk kali kali ini, untuk pembelajaran berkelanjutan tentang manajemen mutu. Karena waktu kita udah terbatas ya, singkat tapi jelas tapi memahami lah. Ya Allah, demikian kita akhiri kegiatan kita. Terima kasih, tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.